bilang hambatan ya bisa. Klinik ini kita harapkan akan menjadi pusat penggerak aktivitas di lingkungan Sivitas Akademika UI, dan tentu pada saatnya kita juga berharap ini bisa menular ke seluruh masyarakat di lingkungan kampus atau bahkan menjangkau Depok dan sekitarnya. Aktif Klinik diharapkan dapat menjadi pusat pelayanan dan pengembangan gaya hidup aktif yang merupakan bagian dari gaya hidup sehat di lingkungan kampus. Kompetensi yang saya dapatkan di saat pada waktu pendidikan spesialis aktif terhadap pekerjaan saya sampai sekarang, karena kebetulan di 3 kompetensi utama itu saya ada di situ. Yang pertama di layanan kedokteran komunitas, kemudian di bidang pelayanan atau tata laksana kesehatan terhadap penyakit tidak menular, itu di rumah sakit. Kemudian kalau untuk tata laksana atlet dengan pendekatan kedokteran olahraga, baik cedera maupun performance, juga alhamdulillah saya ada di sana. Bagaimana orang yang cocok masuk Liko? Ya orang yang punya passion terhadap kedokteran olahraga, artinya dia memandang sesuatu, dokter tersebut memandang sesuatu dari promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif. Jadi seperti ruang lingkup atau kompetensi yang diberikan oleh Liko, gitu. Jadi dari promotif sampai rehabilitatif, semua harus ada, dan passion terutama untuk passion yang relate dengan kedokteran olahraga atau olahraga pada khususnya. Selama pandemi, kegiatan pendidikan di ilmu kedokteran olahraga dilaksanakan melalui daring dan luring. Apabila kegiatannya dilakukan luring, maka kita tetap melakukan protokol kesehatan sehingga dapat mencegah penyebaran COVID-19. Selama pendidikan, hubungan antara PPDS dengan staf dan hubungan antar PPDS juga dijaga dengan baik melalui kegiatan-kegiatan yang bersifat keakraban atau olahraga bersama. Fasilitas yang disediakan sangat lengkap dengan laboratorium dan tempat olahraga, sehingga kita bisa mendatangkan pasien tetap dengan mengikuti protokol kesehatan yang ada. Nah, diharapkan semua PPDS ini memiliki semangat dan passion yang besar di bidang olahraga, sehingga kegiatan pembelajaran bisa berlangsung dengan lancar. Lebih baik lagi jika kompetensi, kemudian tempat yang disediakan untuk pendidikan itu bisa bertambah lagi. Kemudian
kompetensi juga mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan penelitian-penelitian sesuai dengan perkembangan zaman, sehingga kita dapatkan MPIS yang kuat dalam tata laksana menurut kedokteran olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan selamat sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi dan selamat datang di acara Open House Program Pendidikan Dokter Spesialis Kedokteran Olahraga FKUI PPDS IKO 101. Terima kasih atas antusiasmenya. Saya lihat di sini ada 111 partisipan. Wah, ramai ya pagi-pagi. Perkenalkan, saya Monica Elizabeth, selaku moderator untuk acara hari ini. Sejak masuk Prodi IKO, beberapa kali saya dapat pertanyaan, nanti kamu lulus kedokteran olahraga, kerjanya kayak apa ya? Kak, IKO tuh belajarnya kayak gimana sih? Kok kayak kakak olahraga terus? Kalau mau masuk IKO, siapin apa aja ya, Kak? Dan banyak lagi pertanyaan-pertanyaan yang pernah saya dapatkan. Semoga pertanyaan seperti tadi dan yang lainnya bisa terjawab melalui narasumber-narasumber hari ini. Saya lihat ada Dr. Nani, ada Dr. Bobby, ada Dr. Taufan, dan juga nanti ada Dr. Yusuf yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Kami berharap dengan acara ini para peserta bisa lebih kenal dengan Prodi Ilmu Kedokteran Olahraga dan juga profesi spesialis kedokteran olahraga. Beberapa topik yang akan dibicarakan bisa dilihat di rundown. Mohon bantuan panitia. Baik, ini ada beberapa topik. Ada Sports Medicine at FKUI, ada Initial Sports Medicine, ada SPKO, dokter atlet ya, dan The Days of Sports Medicine Residents. Nah, setelah itu bisa dilihat ada setelah sesi narasumber, ada sitting workout, dan waktu sitting workout kami ingin para peserta untuk menyiapkan tempat yang cukup dan on cam, dan mengikuti gerakan-gerakan sampai akhir, karena panitia sudah menyiapkan hadiah yang menarik. Nanti saya umumkan setelah narasumber memberikan materi, hadiahnya apa ya? Semoga nanti peserta semangat mengikuti acara tersebut. Baik, sebelum kita mulai acara, diingatkan untuk para peserta agar menggunakan nama Zoom sesuai dengan nama yang dicantumkan di pendaftaran. Takutnya kalau menang namanya yang lain malah nyasar lagi. Karena ini penting. Oke, dan jangan lupa mengisi link absen yang akan diberikan di akhir acara. Mari kita mulai acaranya dengan kata sambutan dan materi ke Dr. Nani Cahyani. Sebelumnya izinkan saya bacakan CV Dr. Nani. Dr. Nani sekarang adalah Ketua Program Studi Ilmu Kedokteran Olahraga dan Ketua Center for Sports and Exercise Studies. Beliau lulusan kedokteran dari FKUI dan juga melanjutkan pendidikan spesialis kedokteran olahraga di FKUI juga. Baik, kita akan lanjut ke materi Dr. Nani. Kepada Dr. Nani, waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih, Monica. Monica nih kalau di kedokteran olahraga dipanggilnya Monel. Soalnya di kedokteran olahraga udah ada 3 ya, Mon ya, yang pakai nama Monica, jadi dia harus dapat yang lain yang bukan Monica. Mungkin sebelum saya mulai, saya juga perlu sampaikan bahwa tadi di video kan teman-teman udah lihat ya, Chief Residennya di situ Dr. Rizky, tapi alhamdulillah Dr. Rizky itu sebenarnya sudah lulus sekarang. Jadi itu video dibuat beberapa waktu yang lalu, dan habis Dr. Rizky udah ganti Dr. Ciki, dan sekarang baru saja terpilih Dr. Yusuf gitu ya. Jadi nanti pada saat sharing mengenai kehidupan residen yang akan menyampaikan Dr. Yusuf. Baik, saya akan menyampaikan, ini saya nggak bisa sharing. Sudah bisa, Dok.
Oke. Apakah sudah terlihat? Sudah, Dok. Sudah, Dok. Ya, jadi saya akan menyampaikan beberapa hal terkait program studi spesialis kedokteran olahraga FKUI. Jadi kami adalah program studi yang mendidik dokter spesialis kedokteran olahraga sebagaimana tadi disampaikan di video ya, pertama dan satu-satunya di Indonesia. Jadi perhimpunan kami, kolegium kami sedang berusaha supaya spesialis kedokteran olahraga ini sekolahnya bisa lebih dari satu ya, mengingat sebetulnya kiprahnya juga banyak ditunggu, namun memang sampai saat ini baru satu ya. Kami berada di Universitas Indonesia yang mengemban misi dari Universitas Indonesia menjadi visi program studi. Jadi kami ingin menjadi pusat ilmu pengetahuan teknologi kedokteran dan budaya dalam bidang kedokteran olahraga. Tentu saja kami ingin menjadi pusat yang unggul, berdaya saing, melalui upaya mencerdaskan kehidupan bangsa supaya bisa menciptakan kesejahteraan masyarakat sehingga berkontribusi bagi pembangunan Indonesia dan dunia. Ya memang kalau visi itu harus bagus gitu ya, tentunya harus bagus, harus jauh ke depan, harus bermanfaat. Ada 5 misi yang kami emban. Dan dalam hal ini, kalau yang relevan dengan teman-teman sekalian sebagai peserta open house adalah yang terkait dengan dekat dengan peserta didik. Bahwa kami punya misi menyediakan akses yang luas dan adil. Jadi semua yang memenuhi syarat tentunya kami harapkan bisa mengenyam pendidikan di tempat kami. Yang kami upayakan merupakan pendidikan dan pengajaran yang berkualitas. Ya. Dan setelah melaksanakan pendidikan di tempat kami, tentu saja kami berharap bahwa kami bisa menciptakan lulusan yang mempunyai intelektualitas tinggi, berbudi pekerti luhur, dan mampu bersaing secara global. Itu yang merupakan misi kami yang sudah dicanangkan dan diharapkan bisa dicapai dalam waktu-waktu ke depan. Nah, bicara mengenai rekrutmen peserta didik atau rekrutmen mahasiswa atau residen, secara garis besar ada 3 prosesnya ya. Karena saya ketua program studi, maka saya yang menyampaikan hal ini. Yang pertama adalah input ya. Karena kami merupakan bagian dari Universitas Indonesia, maka input untuk ke program studi kedokteran olahraga mengikuti langkah-langkah yang ada di Universitas Indonesia. Jadi persyaratan ini merupakan persyaratan gabungan dari Universitas Indonesia, Fakultas Kedokteran maupun program studi. Dan secara detail bisa dilihat di website penerimaan UIACID ya. Saya kira ini tidak berbeda jauh dengan spesialis yang lain. Mungkin beda sedikit di usia ya, ada program studi lain spesialis yang mensyaratkan usia 35 tahun, di kami batasnya adalah 40 tahun. Tapi memang kami mengharapkan bahwa kemampuan berbahasa Inggris ini bisa dikuasai dengan baik gitu ya. Yang saya yakin kalau untuk anak muda zaman sekarang sih nggak masalah lah ya. Semua juga udah cus bahasa Inggris. Setelah melalui proses registrasi atau pendaftaran, maka seleksi dilakukan pertama dengan ujian universitas, yaitu SIMAK UI, yang akan berlangsung tanggal 12 Maret. Kalau nggak salah penutupan pendaftarannya tanggal 8, jadi kalau yang mau ikut proses di periode ini, waktunya memang sudah dekat ya. Dan perlu disampaikan bahwa di Universitas Indonesia pembukaan pendaftaran untuk program spesialis ada 2 kali setahun, namun untuk kedokteran olahraga kami masih menyelenggarakan 1 kali setahun. Hanya di periode sekarang, jadi untuk masuk nanti di semester ganjil. Setelah melalui SIMAK UI, maka mereka yang lolos SIMAK akan mengikuti proses ujian di FKUI.
Proses ujian di FKUI yang pertama adalah psikometri dengan menggunakan MMPI. Nah, sekarang ini MMPI dilaksanakan secara luring, jadi memang harus ikut dalam prosedurnya secara baik agar bisa melaksanakan MMPI ini. Dan setelah itu MMPI tidak menyaring karena semua yang ikut MMPI nantinya akan juga mengikuti wawancara. Ya, jadi yang akan menyaring di awal adalah SIMAK UI. Setelah dilakukan wawancara, tanggal untuk MMPI dan wawancara belum ditetapkan. Setelah itu kami akan mengumumkan mengikuti ketentuan rektor yaitu pada tanggal 25 Juli tahun 2023. Kuota penerimaan untuk kedokteran olahraga 10 residen. Ya. Ini yang sudah terdaftar di universitas adalah demikian. Memang belum banyak, mungkin tidak sebanyak yang diharapkan gitu, karena kami juga sebetulnya menginginkan bisa lebih dari 10 residen, tapi memang situasinya saat ini demikian. Kemudian setelah diterima, apa yang akan dihadapi? Yang akan dihadapi adalah pendidikan 7 semester, yang kurikulumnya petanya seperti ini kira-kira. Kalau di sini kita bisa lihat bahwa ada semester 1 ya. Semester 1 itu umumnya banyak materi dari fakultas dan ada 2 materi yang oranye ini yang dari program studi. Kemudian masuk semester 2 ini sudah 2 sampai 7 sudah full di program studi. Ada materi untuk pengembangan kemampuan akademik, ada materi untuk kemampuan di bidang kedokteran olahraga, dan pengembangan untuk keterampilan klinisnya. Ya, yang hijau itu adalah stream untuk keterampilan klinis, yang tengah adalah yang pengetahuannya. Jadi ini akan berlangsung terus ya, semester 3, 4, 5, 6, dan kita bisa lihat bahwa di semester 7 sebetulnya diharapkan itu sudah 6 dan 7 itu sudah lebih dominan keterampilan klinisnya. Untuk lulus memang harus menghasilkan satu tesis hasil dari penelitian. Ya, memang itu merupakan syaratnya, dan di dalam program pendidikan tersebut diharapkan juga residen menghasilkan publikasi. Ya. Itu yang akan dihadapi. Kemudian pembicaraan berikutnya mengenai biaya pendidikan. Nah, biaya pendidikan ini harus dilihat nanti di SK Rektor yang juga bisa dilihat oleh publik. Terdiri atas biaya operasional pendidikan yang dibayarkan setiap semester, dan biaya uang pangkal atau admission fee yang dibayarkan di awal saja. Ya, kita bisa lihat bahwa di SK Rektor itu ada reguler dan khusus. Selama ini yang diterima di kedokteran olahraga masih biaya reguler saja yang ditetapkan. Kami belum pernah menerima melalui jalur khusus gitu ya. Kemudian biaya ini sebetulnya bisa ditanggung oleh siapa? Sebetulnya untuk kami tidak menjadi masalah siapa yang menjadi penyandang dana. Kalau boleh saya share, penyandang dana selain dana pribadi yang sudah pernah ada adalah dana dibiayai oleh angkatan ya, kalau yang dari angkatan bersenjata, ada juga yang dibiayai oleh pemerintah daerah, ada juga yang dibiayai oleh kementerian, dalam hal ini Kementerian Pemuda dan Olahraga. Jadi sebetulnya kesempatan untuk mendapatkan pembiayaan bukannya tidak mungkin. Kita tahu bahwa belakangan ini ada beasiswa untuk dokter spesialis dari Kementerian Kesehatan dan juga dari LPDP
Kalau untuk Kementerian Kesehatan kelihatannya memang slot untuk kedokteran olahraga belum ada, tapi sebetulnya untuk LPDP ada, bisa dicoba, ya. Kemudian, nah ini adalah slide-slide berikutnya adalah slide gambaran singkat yang nanti akan dilihat lebih banyak dari sharing teman-teman. Kegiatan residennya itu seperti apa sih gitu ya, pertanyaannya Monica. Oh kayaknya main-main aja ya. Memang kalau mau dilihat main-main ya juga mungkin kayak main-main, kenapa juga enggak gitu ya. Yang penting kan kita bisa belajar, kita bisa menjadi orang yang bermanfaat melalui pengayaan, pengetahuan maupun keterampilan yang kita peroleh dalam pendidikan. Nanti Dr. Bobi, Dr. Tovan akan sharing. Silahkan diikuti ya. Kalau di dalam kita juga punya beberapa kegiatan yang baik, yaitu on-site sport injury management, kemudian ada TOTAPS ya, dan juga ada banyak yang lain. Jadi kalau memang teman-teman setelah melihat dan mengikuti open house ini, yakin bahwa ini adalah jalan yang memang tepat ya, jalur yang tepat, oke nih kayaknya yuk mendaftar ya, supaya kita bisa menjadi bagian dari workforce untuk memperbaiki Indonesia, untuk berkontribusi bagi Indonesia dalam hal kedokteran olahraga. Baik, terima kasih. Kembali ke Monica. Terima kasih banyak Dr. Nani atas paparannya. Jadi ya seperti prodi lain, IKO juga mengikuti tahapan penerimaan, mengikuti persyaratan dari UI, juga FKUI, ada SIMAK, MMPI, ujian prodi. Ini yang sering ditanyakan ya, mohon dicatat peserta. Dan tahun ini penerimaannya hanya 10 ya dok. Jadi bagi calon PPDS tahun ini, may the odds forever be in your favor. Selain dana pribadi juga ada pembiayaan dari angkatan terakhir, kami ada senior dari angkatan laut yang alhamdulillah akan lulus tahun ini ya, pemerintah daerah dan kementerian. Jadi kesempatan beasiswa juga ada dari LPDP. Jadi semangat teman-teman, mohon digunakan nih kesempatan-kesempatan pembiayaan tersebut. Jadi nanti kalau ada pertanyaan lebih lanjut silakan diketik di chat, nanti akan dibahas dalam diskusi. Selanjutnya kami ada Dr. Jul Kurnia Robi atau biasa kami panggil Dr. Bobi yang akan membawakan topik Initial Perspectives on Sports Medicine. Saya akan bacakan dulu CV singkat dari Dr. Bobi. Jadi Dr. Bobi saat ini adalah advisor di Indonesian Sports Medicine Center dari 2018 hingga sekarang dan merupakan dokter spesialis kedokteran olahraga di Rumah Sakit Olahraga Nasional sejak 2015 hingga sekarang. Jadi kalau PPDS juga ke RSON itu pasti di bawah naungan Dr. Bobi. Beliau lulusan FKUI dan juga melanjutkan pendidikan spesialis kedokteran olahraga di FKUI. Baik, kepada Dr. Bobi, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih moderator Dr. Monica Elizabeth. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Saya harus cek suara karena kalau hari Sabtu di tempat saya jaringannya kurang baik. Apakah suara saya bisa didengar dengan baik? Terdengar dokter jelas. Baik. Nanti kalau kurang jelas mungkin saya terpaksa harus mematikan video. Dan juga karenanya saya harus dibantu untuk sharing materi yang saya sampaikan. Minta tolong dimulai. Baik, tugas saya adalah untuk mencoba memberikan gambaran mengenai ilmu kedokteran olahraga itu sendiri atau profesi kedokteran olahraga. Baik, slide berikut. Ya, saya akan memulai ini dengan cerita. Dan ceritanya adalah cerita yang saya kumpulkan dari berbagai informasi
yang mencoba mengungkap fakta tentang manusia. Yang pertama saya harus sampaikan adalah bahwa dari studi Genome Project itu dibuktikan bahwa manusia itu di seluruh dunia ini mempunyai kemiripan dalam genetik 99,9%. Tidak melihat etnis, tidak melihat ras, tidak melihat warna kulit, tidak melihat apapun. Secara genetik kita sangat mirip satu sama lain. Oleh karena itu, para ahli berpendapat bahwa kita ini berasal dari satu nenek moyang yang sama. Dan itu yang kemudian kalau Anda ikuti itu disebut sebagai Homo sapiens. Dan melalui apa yang dicoba kumpulkan, informasi yang mencoba mengungkap fakta-fakta tentang masa lalu, kita ketahui bahwa nenek moyang kita itu dulu hidupnya berpindah-pindah, berkelompok dan berpindah-pindah untuk menyelamatkan diri baik dari predator, lingkungan maupun ketersediaan pangan. Dan hanya kemudian dalam waktu yang selanjutnya kelompok-kelompok yang berpindah-pindah ini mulai menetap. Ini bisa kita lihat di gambar yang di atas, kira-kira seperti itu. Apa benar seperti itu? Tidak ada seorang pun yang tahu, tapi itulah yang coba diungkap oleh para ahli dalam bidang ini. Kalau di gambar yang bawah, 3 gambar yang bawah, ini saya ingin coba gambarkan bahwa karena dulunya mereka berpindah-pindah, artinya terus-menerus bergerak secara aktif, maka mereka kemudian mulai menetap dan mencoba membuat berbagai peralatan serta melakukan budidaya terhadap ternak dan juga pangan. Dan karena itu mereka punya kesempatan untuk menjadi hidup lebih baik. Artinya kecukupan pangannya terjamin dan bahkan berlebih sehingga kemudian mulai diperdagangkan. Dan di dalam perdagangan itu mereka beroleh kesempatan untuk menjadi lebih sejahtera. Nah, karena perubahan dari kehidupan yang berpindah-pindah menjadi menetap itu, maka sepertinya mereka kelebihan energi ya. Dan kelebihan energi itu mereka salurkan dalam berbagai aktivitas fisik seperti yang terlihat di gambar-gambar di bawah. Mereka melakukan semacam kompetisi gitu ya di antara mereka dan itu adalah dianggap sebagai konsekuensi perubahan dari berpindah-pindah menjadi kehidupan yang menetap. Di gambar bawah juga bisa dilihat adanya bangunan-bangunan yang jauh lebih baik dari gambar yang di atas dan itu semua menggambarkan perubahan atau peningkatan kesejahteraan manusia pada saat itu. Dan aktivitas yang di bawah ini, yang 3 gambar di bawah ini yang dianggap sebagai cikal bakal dari apa yang sekarang kita kenal sebagai olahraga. Nah, dalam bahasa Indonesia itu memang hanya satu kata barangkali olahraga, namun dalam istilah aslinya itu ada 3 hal. Ada sports, di mana ada aktivitas fisik yang dikompetisikan antara satu orang atau satu kelompok orang. Kemudian ada exercise, itu yang bentuknya adalah latihan fisik. Dan yang terakhir adalah aktivitas fisik sehari-hari yang mungkin juga buat sebagian orang dilakukan secara aktif. Silakan slide berikut. Ini memasuki perubahan yang kemudian dialami oleh manusia dan ini saya coba gambarkan apa yang kita punya hari ini. Misalnya di sebelah kiri teknologi pangan atau pertanian itu sudah sedemikian maju. Kemudian juga kita punya berbagai macam peralatan di rumah tangga yang tujuannya untuk mempermudah kerja kita, mengefisienkan pekerjaan-pekerjaan kita dan di sebelah kanan kanan atas kita bisa lihat teknologi yang digunakan di tempat kerja. Intinya manusia menjadi lebih sedikit bergerak. Dan pada saat yang sama teknologi pangan dan pertanian itu menghasilkan berbagai jenis temuan dalam bentuk berbagai makanan. Kita bisa lihat gambar yang di bawah. Ini adalah makanan yang sangat biasa kita lihat di pusat-pusat perbelanjaan ataupun di outlet-outlet yang
menjual makanan. Dan salah satu hal yang juga kemudian kita lihat adalah bahwa manusia menjadi lebih banyak berpikir, bahkan istilahnya sekarang cenderung overthinking. Apalagi waktu masa pandemi, ini sudah ditengarai dan ada buktinya bahwa pada masa pandemi situasinya menjadi seperti itu. Baik, slide berikut. Nah, ini adalah kumpulan informasi atau data berkait dengan perubahan kehidupan kita dalam kehidupan yang modern. Di gambar sebelah kiri saya coba gambarkan bahwa penyebab kematian utama pada manusia itu bersumber pada penyakit-penyakit seperti yang bisa dilihat di situ. Dan sebagian besar diantaranya adalah apa yang kita kenal sebagai penyakit tidak menular. Dulu disebutnya penyakit kronik. Namun demikian dalam perjalanannya ternyata usia dari orang yang mengalami cenderung makin muda, periodenya untuk memperoleh penyakit itu menjadi lebih pendek, sehingga sekarang istilahnya yang lazim dikenal adalah penyakit tidak menular. Dan sudah diramalkan bahwa kematian akibat penyakit-penyakit tidak menular ini akan cenderung meningkat. Ini ramalan sebelum tahun 2020 dan kemudian terbukti. Di gambar yang sebelah bawah saya coba gambarkan bahwa untuk berbagai wilayah di dunia, maka gambaran kematian akibat penyakit-penyakit tidak menular ini itu kurang lebih serupa dengan sedikit variasi di antara wilayah-wilayah. Intinya adalah kematian akibat penyakit tidak menular ini terus meningkat. Baik, slide berikut. Sebagai pelajaran yang bisa kita tarik dari slide-slide terdahulu dari cerita saya sebelumnya, maka kita sepantasnya paham bahwa manusia itu dengan struktur anatomi, dengan fisiologi tubuhnya, dengan berbagai macam aktivitas yang dulu mewarnai kehidupan nenek moyang kita, maka manusia itu sebenarnya diciptakan untuk bergerak. Dan kemudian ketika perubahan hidup terjadi sebagai upaya untuk lebih menyejahterakan diri, itu berdampak pada aktivitas fisik yang berkurang, bahkan yang kemudian juga dikenal sebagai sedentary lifestyle. Dan sudah dibuktikan bahwa itu berkait dengan meningkatnya penyakit tidak menular atau NCD, non-communicable diseases, dan ini sudah dibuktikan sebelum tahun 2000 melalui studi 4 dekade di berbagai wilayah dunia. Karenanya WHO pada tahun 2002 itu sudah meluncurkan kampanye global yang bertajuk atau disebut Move for Health. Di Indonesia, kampanye ini juga ikut dimaknai, ikut diwarnai juga, namun demikian gaungnya tidak sebesar di bagian-bagian lain di dunia. Jadi sudah sejak 2002. Dan kemudian pada tahun 2020 kita sama-sama sedunia ini harus berhadapan dengan COVID-19. Dan apa yang kemudian kita lihat adalah bahwa COVID-19 mengubah begitu banyak aspek kehidupan, termasuk misalnya bahwa di bagian-bagian lain di dunia, mungkin juga terlihat di Indonesia, bahwa kegiatan berjalan dan bersepeda itu sangat difasilitasi oleh banyak pemerintah di berbagai tempat di dunia. Ini adalah gambar dari UK, dari Inggris, di mana fasilitas publik untuk memungkinkan masyarakat berjalan kaki dan bersepeda itu sangat didorong. Baik, slide berikut. Oke, sekarang saya akan masuk ke bagian lain,
berdasarkan apa yang kita coba sampaikan di slide-slide sebelumnya, maka saya sampaikan bahwa spesialis kedokteran olahraga itu adalah dokter spesialis yang terlatih atau dilatih untuk mendorong dan mengayomi kehidupan individu atau kelompok dalam mengembangkan atau memelihara gaya hidup aktif dengan tujuan tentu saja untuk menjadi lebih sehat, lebih bugar, lebih mandiri, dan juga kompetitif. Kemandirian dan kompetitif itu menjadi sangat penting, seperti juga tadi di visi dan misi Universitas Indonesia, kita diharapkan mempunyai daya saing secara global. Itulah yang dimaksud dengan kompetitif. Dan mandiri tentu dimaksudkan adalah bahwa kita dengan pertambahan usia harapan hidup itu diharapkan masing-masing juga mampu melakukan aktivitas seperti periode hidup sebelumnya dan bukan menjadi tergantung kepada orang lain. Sehat dan bugar saya kira cukup jelas, teman-teman tentu paham. Dan karenanya kita tadi juga mendengar di video bahwa kita mencakup 4 aspek dalam kesehatan, promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan berkait dengan undang-undang kesehatan, maka berarti ini juga mencakup pelayanan kesehatan perorangan yang biasa diberikan di Fasiankes melalui pelayanan-pelayanan di poliklinik atau pelayanan-pelayanan bergerak, dan kemudian juga pelayanan kesehatan komunitas. Baik, lanjut. Oleh karena itu, kalau kita coba rangkumkan, maka siapa saja yang diurusi oleh spesialis kedokteran olahraga? Kalau dilihat dalam perspektif individu, maka dia akan menjangkau orang-orang yang sehat, orang-orang yang punya faktor risiko, dan orang-orang yang mempunyai penyakit dan cedera. Kita akan mencoba sejauh mungkin memberikan pelayanan kepada keseluruhan individu dengan berbagai kondisi kesehatan yang berbeda-beda pula. Kemudian berkait dengan pencegahan, maka konsep yang dianut seperti juga di berbagai ilmu kedokteran yang lain adalah pencegahan primordial, yaitu saat orang mulai dikenali mempunyai gaya hidup atau mempunyai faktor risiko untuk pada suatu saat kalau dibiarkan menjadi penyakit. Dan kemudian pencegahan primer ini lebih diarahkan khususnya untuk faktor-faktor risiko untuk mencegah seseorang menjadi sakit. Dan kemudian pencegahan sekunder untuk mencegah orang itu menjadi sakit kembali. Dan yang terakhir, tersier adalah untuk mencegah orang itu masuk dalam kondisi disabilitas atau tidak mandiri. Kemudian kalau kita coba lihat dari spektrum hidupnya manusia, kalau kita lihat dari sisi usia, maka itu pelayanan kita ditujukan kepada orang-orang anak-anak dalam usia sekolah sampai ke lansia. Barangkali seperti juga yang akan jadi topik setelah ini, bagaimana dengan para atlet? Kalau kita lihat dari sisi ketiga hal ini, maka para atlet juga ada di dalamnya. Dalam spektrum hidup, atlet biasanya mulai dilatih di usia sekolah, dan kemudian akan sampai di usia produktif, bahkan sekarang ada kompetisi-kompetisi untuk lansia. Dan mereka semua bisa kita sebut atlet, yaitu orang-orang yang melatih diri secara teratur untuk berkompetisi secara teratur pula. Itu definisi yang kita coba sampaikan berkait dengan atlet. Dan di luar itu banyak sekali orang yang mungkin tidak memenuhi definisi itu, namun juga tetap harus kita perhatikan kesejahteraan untuk kehidupannya. Baik, lanjut slide berikut. Di sini saya coba rangkumkan bahwa aktivitas fisik itu merupakan sebuah elemen yang sangat penting, dan aktivitas fisik hanya bisa dilakukan dengan dukungan tadi saya sebutkan anatomi, fisiologi, dan
berkait dengan sistem yang ada di tubuh kita, maka perhatian spesialis kedokteran olahraga utamanya tentu ada di sistem neuromuskuloskeletal, mulai dari bagaimana kita bisa melakukan gerak, bagaimana sistem penggeraknya, kemudian tentu yang sangat dipahami, saya perhatikan oleh para calon atau para residen kita adalah bahwa itu sangat bergantung pada sistem kardiovaskuler dan respirasi. Dan kemudian juga bahwa semuanya bisa terjadi melalui dukungan sistem energi dan metabolisme. Dan belakangan menjadi penting adalah bahwa kita juga harus mampu memperhatikan aspek mental dan psikologi. Dalam perjalanannya ke depan, tentu saja berbagai sistem tubuh ini akan bisa terus berkembang sejalan dengan tumbuhnya kebutuhan masyarakat, kemampuan kita dalam memberikan pelayanan, dan masalah-masalah yang secara nyata ada. Saya berikan contoh di tengah bahwa kalau kita kaitkan antara aktivitas fisik dan masalah kesehatan, maka tadi kita sudah bisa tangkap bahwa aktivitas yang kurang itu pada saatnya akan berdampak pada penyakit tidak menular. Bahkan aktivitas fisik yang kita anggap sesuai atau sesuai rekomendasi pun masih menghadapi risiko terjadinya cedera dan fatigue. Dan apabila orang melakukan aktivitas fisik secara intens, maka selain cedera, dia juga lebih berisiko menghadapi infeksi. Kemudian LEA, low energy availability, itu bahwa orangnya menjadi tidak cukup punya energi untuk mendukung aktivitasnya sehari-hari, bahkan overtraining atau latihan berlebihan, dan kemudian juga burnout, bahwa orangnya akhirnya menjadi begitu lelah, sehingga akhirnya memutuskan untuk berhenti sama sekali. Ini bisa kita lihat fenomenanya di masyarakat maupun juga di populasi atlet. Banyak atlet yang tiba-tiba saja berhenti karena memang mengalami burnout. Salah satu contohnya terjadi di Olimpiade Tokyo tahun 2020. Dan kemudian yang akan juga jadi isu ke depan adalah dalam bentuk adiksi. Karena isu mental dan psikologik menjadi makin penting dalam kehidupan manusia modern, maka besar kemungkinan bahwa sebagian di antara mereka akan masuk ke dalam adiksi dalam beraktivitas fisik, berolahraga misalnya, atau juga berlatihan fisik. Dan di dalam mengatasi berbagai permasalahan ini untuk berbagai sistem tubuh yang ada di sebelah kiri, kita menggunakan pendekatan 7K. 7K ini spesialis kedokteran olahraga diharapkan mampu mengenali kondisi dari individu yang dilayaninya, kemudian komplikasi atau potensi komplikasi, untuk kemudian bisa menetapkan kategori. Kategori ini adalah berbasis kepada risiko. Risiko seseorang apabila dia akan melakukan latihan fisik. Dan oleh karenanya harus diambil sebuah keputusan untuk bisa menciptakan individu yang mampu beraktivitas dengan aman dan bermanfaat. Dan di dalam keputusan itu tentu saja kita harus terus memantau keterlaksanaan dari keputusan-keputusan itu, keputusan medik dalam hal ini. Juga kemajuannya, apakah yang kita lakukan itu memberikan kemajuan dalam kesehatan seseorang, dan yang terakhir kita harus dorong munculnya kemandirian. Jadi kita tidak membangun ketergantungan dari individu-individu yang kita layani. Tentu ini hanya bisa dicapai melalui proses dan bertahap. Baik, slide berikut. Izin dokter, 3 menit lagi. Siap. Ini adalah kategori yang tadi saya sebut, kategori risiko, bahwa secara mudahnya kita bisa membagi individu berdasarkan kesehatannya dan tingkat aktivitas fisiknya. Nah, berdasarkan itu kita bisa membagi menjadi 9 kategori, setidaknya 9 kategori. Makin banyak determinannya akan makin banyak kategorinya, bahwa ada individu yang sehat dan aktif, bahkan kemudian juga ada individu-individu yang sakit dan cedera dan secara fisik dia kurang aktif atau menjadi kurang aktif. Ini semua akan kita hadapi 9 kategori ini. Berikut. Nah, di dalam menjalani proses
pembelajaran, maka Anda akan berhadapan dengan berbagai ilmu pengetahuan dan keterampilan yang harus dikuasai. Tadi sudah disampaikan oleh Dr. Nani. Yang ada di sebelah kiri ini saya kira semua bisa membayangkan bahwa kita akan melakukan kajian-kajian dalam neuromuskuler dan lain-lain. Nah, saya akan menarik perhatian Anda pada satu ilmu yang belum pernah Anda pelajari barangkali, atau awalnya pernah Anda pelajari dalam bidang anatomi. Nah, ini yang disebut biomekanika. Biomekanika ini kajiannya adalah tentang gerak manusia, dan di dalamnya juga kita harus mengenali tujuan manusia itu bergerak, untuk tujuan apa, dan bagaimana cara-cara dia bergerak agar bisa menghasilkan gerak yang aman dan bermanfaat, dan bisa dipelihara tingkat kesinambungannya. Dan kemudian tadi juga sudah kita lihat kaitannya dengan masalah kesehatan, ini juga sangat berhubungan dengan aspek biomekanika. Bahwa orang punya aktivitas fisik kurang atau intens itu akan bisa kita lihat dalam perspektif biomekanika. Yang lebih kita harapkan lagi adalah kita bisa mengintegrasikan antara aspek biomekanika misalnya dengan aspek kardiovaskuler, bahwa gerakan-gerakan kita dalam bentuk apapun itu akan mempunyai konsekuensi kardiovaskuler dan respirasi terhadap energi dan metabolisme mental dan psikologi. Baik, slide berikut. Ini adalah slide terakhir saya, dan untuk para hadirin atau teman-teman yang hari ini bergabung bersama, saya mengajak teman-teman untuk mempersiapkan diri untuk masa depan dan bahkan jauh setelah itu. Selamat bergabung di program studi kedokteran olahraga kalau Anda berminat dan kemudian Anda diterima. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Dr. Bobi atas paparannya. Banyak sekali ya, ini hampir kayak rangkuman kuliah kita selama 3 semester terakhir. Ini manusia itu diciptakan untuk bergerak ya dok, dari yang awalnya berpindah jadi menetap, dan akhirnya kebanyakan energi karena menetap saja dibuatkan kompetisi aktivitas fisik, dan semakin modern manusia malah semakin tidak bergerak dan menjadikan manusia itu malah mengalami berbagai penyakit karena tidak bergerak. Dan diharapkan kita sebagai spesialis kedokteran olahraga atau nanti calon-calon spesialis kedokteran olahraga itu menjadi contoh orang yang suka bergerak dan sering bergerak, sehingga menjadi dokter yang sehat, bugar, mandiri, dan kompetitif, supaya dapat menangani pasien-pasien atlet maupun awam dari usia anak-anak hingga lansia. Baik, selanjutnya kami ada talk show nih dengan Dr. Taufan Fahian. Apakah Dr. Taufan hadir? Oh, sudah hadir sepertinya. Selamat pagi Dr. Taufan. Selamat siang ya? Pagi menuju siang. Pagi dok, menuju siang, apa kabar dok? Baik, alhamdulillah. Ya. Mungkin bagi teman, baik, sehat dok. Mungkin bagi teman-teman yang pernah ikut OSIM kemarin tidak asing ya dengan Dr. Taufan ini. Waktu kemarin OSIM kayak banyak banget yang bertanya dan berdiskusi dengan Dr. Taufan. Jadi izin saya bacakan CV-nya dulu ya dok, baru kita lanjut ke talk show. Dr. Taufan ini adalah salah satu senior panutan kita ya. Sibuk banget kayaknya kalau follow Instagramnya dokter. Lagi banyak pindah keluar kota ya dok dalam kerjaannya nih kayaknya. Jadi beliau adalah spesialis kedokteran olahraga, lulusan UI tahun 2019, berkuliah S1 di Ukrida, dan saat ini berpraktik di Rumah Sakit Mayapada, Rumah Sakit Premier Bintaro. Mungkin bisa dicatat kalau ada teman-teman yang, dok nih kalau saya mau konsul bisa ke dokter siapa ya nih? Ada Dr. Taufan di Rumah Sakit Mayapada dan juga Premier Bintaro. Beliau juga saat ini adalah Medical Officer at World Karate Federation Series, LOC Medical Director Liga 1 Sepak Bola Indonesia Persija Jakarta sampai sekarang. Banyak nih pokoknya CV-nya panjang.
Tapi supaya tidak berpanjang-panjang dan bertele-tele, kita lanjutkan ke talk show aja ya, kita ngobrol-ngobrol ya dok. Iya, gimana Monel? Baik dok, mungkin bisa dimulai dari awalnya dokter ini tuh tertarik dengan IKO tuh kapan ya, dan kenapa tiba-tiba tuh mau kedokteran olahraga gitu kan, kayaknya jarang nih yang mau masuk kedokteran olahraga dulu ya. Iya, benar banget. Oke, sebelumnya mungkin pengen ngucapin terima kasih untuk Dokter Nani, Dokter Bobby, dan staff-staff lain. Tiba-tiba ngechat, Pan ikut ya di open house gitu, cerita-cerita. Ya sudahlah, boleh kita coba sharing-sharing ya Monel ya. Kalau kenapa ngambil IKO, sebenarnya apa ya, dadakan kali ya, karena kalau dibilang cita-cita dulunya pengennya ngambil jantung, Monel. Pengennya ngambil jantung, wah udah serius banget belajar jantung segala macam. Terus internship, balik dari internship, pada saat internship itu lagi senang-senangnya untuk olahraga tuh, belajar, karena dulunya nggak suka sama olahraga. Senangnya nonton bola, tapi nggak pernah mau olahraga. Nggak pernah mau exercise lah, bisa dibilang kayak gitu. Terus ada nggak sih bidang kedokteran yang difokuskan di exercise dan sports di Indonesia? Waktu itu coba googling, muncullah spesialis kedokteran olahraga di UI. Jadi pulang internship saat itu langsung ke UI, ke Salemba, tanya-tanya sama pendaftaran, dan diarahkan untuk ke Prodi. Saat itu saya ketemu Dr. Ade Tobing, salah satu dosen kita. Ngobrol-ngobrol, dan ya kita coba daftar sih saat itu. Gitu. Oh, jadi nggak langsung dari awal. Kan ada tuh mungkin beberapa yang pokoknya dari kuliah pengen banget IKO. Kayak agak jarang ya. Karena paparannya kali ya. Kan dulu kita S1 pun kan Iya. nggak ada pelajarannya. Beda mungkin kalau sekarang kan paparannya udah ada Dokter Dika di Instagram yang terkenal banget tuh. Kalau sekarang kan Iya. apa tuh dokter olahraga zaman saya gitu. Jadi mungkin saat itu begitu sih. Iya, setuju banget tuh. Ini saya juga waktu kalau misalnya ditanya orang spesialis apa, kedokteran olahraga, apa itu kedokteran olahraga. Tapi bersyukur sekarang udah banyak senior yang berpraktek di mana-mana, terus pada eksis juga di Instagram memberikan edukasi, dan orang jadi tahu pentingnya nih kedokteran olahraga. Walaupun IKO bukan apa ya, kayak pacar pertama PPDS, tapi ternyata menjadi tambatan hati ya dok. Iya. Menyenangkan kok, menyenangkan kok. Iya, menyenangkan. Dari yang awalnya suka olahraga, akhirnya benar-benar jadi spesialis olahraga ya dok. Jadi pas masuk kedokteran olahraga, ekspektasi dokter tuh apa ya? Pendidikannya menurut dokter, oke, bakal kayak gini, ada ekspektasinya nggak? Terus sesuai nggak sama ekspektasinya dok? Oke. Jadi pada saat dulu ya masih jadi S1 gitu ya, masih zaman-zamannya koas, lalu lanjut ke internship tuh ngerasa kalau ternyata melakukan exercise itu efeknya lumayan signifikan ya. Dulu tuh gampang banget, dikit-dikit sakit, dikit-dikit demam, dikit-dikit kepala pusing, leher pegel, segala macam lah, keluhan-keluhan dokter-dokter yang lagi belajar gitu ya. Terus dengan adanya saya melakukan exercise dan sebagainya, kok ngerasa lebih sehat. Oh, jangan-jangan ini sesuatu yang efeknya lumayan signifikan nih bagi badan. Dan ternyata memang ada segitunya gitu, dan bahkan jauh lebih dalam dari itu pada saat dipelajari gitu. Makanya kepikiran kalau bisa nggak sih olahraga itu didokterkan dan dokter itu diolahragakan. Jadi dua aspek yang saling mendukung sebenarnya, seperti itu. Jadi masuk belajar sesuai dengan kurikulum yang ada, mendapat pengalaman yang banyak juga selama kuliah dan setelah kuliah, dan ini tuh menyenangkan dan ini sangat-sangat saya syukuri bisa masuk di sini di Spurs Medicine. Wow, jadi keren nih, olahraga yang didokterkan dan dokter yang diolahragakan, keren banget. Karena memang menurut saya dokter tuh walaupun bukan spesialis olahraga, baiknya tahu ya sedikit-sedikit lah tentang olahraga dan pentingnya olahraga untuk manusia gitu. Jadi sama PPDS, pengalaman dokter yang tidak terlupakan apa dok? Misalnya kuliahnya, atau praktikumnya, atau praktek lapangannya. Oke, kalau sekarang kan kuotanya 10 orang ya. Kalau dulu saya itu satu angkatan cuma bertiga modal. Jadi saya, Dokter Dika, Andika, sama satu Dokter Monika Surjanto. Bertiga menjalani kurikulum yang lumayan padat ya. Kuliahnya lumayan padat, dan saat itu paparannya mungkin nggak sebanyak sekarang. Kalau sekarang aksesnya sudah enak tuh, ada active clinic, ada exercise center, rumah sakit olahraga juga sudah mulai aktif juga. Jadi zaman saya belum ada.
Yang unik adalah pada saat kita diharuskan untuk membuat kerlap, kerja lapangan, akhirnya kita bertiga nih, saya, Andika, dan Monik, keliling. Jadi kerlap kita tuh aneh-aneh. Kita ke sekolah bola, kita ke pelatihan wushu. Jadi main aja, main random, kita ngobrol sama pelatihnya, coach boleh nggak kita ambil datanya, sekaligus anak-anak ini kita periksa. Jadi kita bisa beri masukan bagi coach. Gitu. Benar-benar ya datang kayak sales modelnya saat itu. Jadi seru sih, seru karena kita jadi belajar banyak sih, model. Belajar banyak. Mungkin kalau saya kan senangnya cuma bola dulunya. Sekarang jadi belajar nih, oh ternyata basket begitu ya, oh ternyata wushu begini ya, karate begitu ya, gitu. Jadi pengalamannya macam-macam. Oh, jadi beda ya dok sama rekan saya kan 10 orang, ini 3 orang harus kerlap langsung cari ini ya ke wushu lah, ke sepak bola. Menurut saya tuh beda jauh ya, dan pasti berkesan sekali ya dok ya. Oke, sekarang dari pendidikan saya mau tanya-tanya sedikit tentang setelah lulus nih dok. Waktu lulus cari kerjanya gimana dok? Kan orang mungkin kalau spesialis di rumah sakit banyak ya, oh dibutuhkan dokter bedah. Kalau dokter olahraga gimana dok? Ada kesulitan dalam mencari kerja atau bagaimana? Ini sekarang udah 2 tempat nih. Apakah sesulit itu waktu itu? Zaman itu lumayan sulit bisa dibilang karena kembali bahwa rumah sakit tidak mengenal kita saat itu. Jadi SPKU apa sih, kerjanya ngapain? Kalau kita hire di rumah sakit akan bantu kita dalam bidang apa? Memberikan profit dalam bidang apa? Karena rumah sakit pasti kan revenue dan profit yang diincar ya. Saat itu saya dengan senior saya, Dr. Doni, lalu kita juga sama-sama di Persija saat itu, akhirnya membuka jalan sebenarnya, Jadi mengenalkan, oh kita ternyata sports medicine bisa memberikan sesuatu nih. Kita terkoneksi waktu itu dengan ortopedi. Jadi ortopedi sport khususnya, Dr. Satwaji. Satwaji ngajak kita bisa nggak kerjasama, karena beliau dari ortopedi sport juga merasa mereka butuh sports medicine dalam menangani atlet-atlet pasca cederanya, pasca operasinya. Kita kerjasama, kita bangun saat itu di Premier Bintaro yang pertama. Berjalan 1 tahun, 2 tahun, ternyata memberikan hasil yang lumayan signifikan. Bahkan ortopedi juga akhirnya fellow-fellownya IOSMA juga dikuliahkan ke kita juga. Jadi selama IOSMA itu fellowship di Rumah Sakit Premier, mereka juga dapat 1 sesi atau beberapa sesi lah dengan sports medicine untuk mengenalkan sebenarnya bagaimana harusnya kita bekerja sama. Dan ya sampai sekarang akhirnya seperti itu. Dan sekarang rasanya kesempatan di rumah sakit lumayan besar ya, karena banyak rumah sakit yang juga meminta sports medicine bekerja di rumah sakitnya. Gitu sih modalnya. Iya, mantap sih dok. Kayaknya habis OSIM kemarin juga kan ada dokter Satwaji ya yang memberikan paparan. Kita juga jadi tahu kalau ada kerjasama yang cukup erat antara dokter dengan dokter Satwaji, dan juga pentingnya kerjasama ya dok antara dokter olahraga dengan spesialis lain. Selain dokter sport ortopedi, apakah ada spesialis lain atau profesi lain yang biasanya kerjasama dengan dokter? Mungkin di awalnya memang hanya ortopedi dengan kekhususan sports ya. Tapi berjalannya waktu, sekarang rujukan yang kita terima sudah mulai macam-macam model. Jadi dari ortopedi yang fellowship lain, yang konsultan lain juga mulai kirim ke kita. Lalu juga ada beberapa yang dari penyakit dalam, walaupun belum intens. Lalu mungkin teman-teman kita sports medicine yang praktik di rumah sakit lain juga sudah mulai kerjasama dengan Opsgyn, SPOG gitu ya, anak spesialis anak gitu. Jadi sudah mulai terbuka. Namun mungkin hal-hal itu yang harus makin ke depannya kali ya, karena selama ini kan kita dikenalnya hanya kita bantu injury, padahal sebenarnya bidang kita jauh lebih luas dari itu. Mungkin Dr. Bobby juga tadi sudah cerita bagaimana kita memberikan banyak pengaruh dan kebaikan bagi orang-orang dengan kebutuhan untuk meningkatkan aktivitas fisik. Iya, jadi nggak cuma orto saja, jadi ada tadi ada Opsgyn, ada anak, dan kasusnya jadi makin banyak ya. Jadi ternyata PR-nya calon spesialis kedokteran olahraga itu semakin banyak yang harus dipelajari dan didalami gitu ya dok. Dan pasiennya nggak cuma atlet ya dok, ada orang-orang awam juga gitu ya dok. Selain atlet, mungkin mau tanya sedikit tentang pengalaman dokter di Persija kalau boleh. Kan kalau di rumah sakit itu kerjasamanya dengan dokter ortopedi gitu. Kalau misalnya di Persija kerjanya gimana ya dok?
Kayaknya menarik juga tuh. Oke, saat itu saya masuk di 2016, kalau nggak salah 2016 akhir ya, saya dengan Dr. Doni, kita bagi tugas, jadi Dr. Doni ada di tim senior Persija, saat itu saya handle di akademinya Persija. Tugas kita berdua adalah sebenarnya dokter tim, jadi kita menangani atlet yang mengalami penyakit, mengalami cedera, dan juga membuat sistem kesehatan bagi para atlet dan ofisial yang bekerja di dalam. Jadi kita kerjasama dengan pelatih, tentunya diskusi bagaimana pelatih membutuhkan atletnya untuk siap bertanding, gitu ya, menjaga mereka agar tidak cedera, lalu mengatur juga sistem recovery-nya. Jadi apabila nanti kita buatkan, pelatih membuatkan periodisasi latihan, gitu ya, kita masuk tuh kapan recovery, kapan dia butuh ekstra ice bath misalkan, ekstra protein, ekstra lain-lain lah selama proses berlangsungnya liga. Berjalannya waktu, ternyata kebutuhannya tidak hanya sebagai dokter tim. Jadi saat itu klub membutuhkan seorang medical director atau medical officer bagi pertandingan, karena saat itu Persija masuk di Piala Asia, AFC Cup. Akhirnya kebutuhannya sudah mulai menjadi medical manager tuh. Jadi setiap kali Persija tanding, kita mengatur sistem emergensinya, menganalisis risk dan hazard dari setiap pertandingan, gitu ya. Dan ya makin ke sini saya mulai melepas jabatan di akademi dan fokusnya di medical director atau medical officer dari tim. Oh, jadi sekarang lebih ke sistem emergency daripada pertandingan-pertandingan Persija ya kalau nggak salah ya dok. Yes. Jadi waktu saat pertandingan semoga tidak ada lagi kejadian seperti kemarin ya dok, yang waktu yang sangat disayangkan itu. Semoga kedepannya mungkin manajemen sistem emergency yang dokter laksanakan di Persija bisa dilaksanakan di tempat-tempat lainnya, dok. Pertanyaan terakhir nih, dok. Harapan kedepannya untuk spesialis kedokteran olahraga bagaimana, dok? Harapan kedepannya makin berkembang, karena belakangan ini mulai banyak keliling nih kemana-mana, saya sama rumah sakit diajakin untuk seminar ke daerah-daerah, dan ternyata kebutuhannya lumayan tinggi. Kalau bisa dibilang di Jakarta pun SPKO yang praktek mungkin kurang dari 10 center ya. Kalau nggak salah ya, tapi nanti boleh dicek deh. Kurang dari 10 center. Saya sendiri prakteknya malah di Tangerang Selatan satunya. Sedangkan di Indonesia secara umum kebutuhannya pun cukup tinggi. Jadi saya pikir teman-teman yang masuk bisa memberikan bakti bagi Indonesia secara umum. Karena kita maunya memberikan pengaruh ke kesehatan yang baik tentunya, yang pertama. Yang kedua adalah kalau di urusan atlet, semoga bisa memberikan juga bakti bagi atlet-atlet kita di nasional. Jadi membantu atlet nasional kita memberikan prestasi yang baik di dunia. Itu sih. Baik, terima kasih banyak Dr. Taufan. Mohon maaf waktunya ternyata sampai ini saja. Saya udah di miss call nih sama teman-teman. Tapi setelah pembicaraan ini jadi banyak tahu kalau dari zaman dokter masuk sampai sekarang itu udah banyak perubahannya, dok. Kebutuhan spesialis dokter olahraga itu sangat banyak. Kiprahnya nggak cuma di pasien di rumah sakit atau di klinik, tapi juga di acara-acara event-event olahraga, juga dan lain-lainnya. Pokoknya masih banyak yang bisa kita kerjakan ya, dok. Terima kasih banyak Dr. Taufan atas waktunya. Nanti kita lanjutkan di diskusi, kayak udah banyak nih pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Jangan lupa diketik ya teman-teman di chat. Izin dok, kita lanjut ke pembicara selanjutnya. Terima kasih banyak Dr. Taufan. Mohon ditunggu nanti untuk waktu diskusinya. Baik, kami lanjut dulu ke narasumber terakhir. Untuk hari ini yaitu Dr. Yusuf Adi Bimantara selaku Chief PPDS Ilmu Kedokteran Olahraga. Saya bacakan dulu CV Dr. Yusuf. Dr. Yusuf ada lulusan dari kedokteran Universitas Yarsi dan melanjutkan pendidikan kedokteran olahraga bersama saya di tahun 2021 di UI dan sekarang menjabat sebagai Chief President. Selamat pagi Dr. Yusuf. Pagi Monel. Baik, suara saya Dr. Yusuf. Terdengar jelas? Ya? Terdengar jelas, Dok. Baik. Oke, Pak Dr. Yusuf, waktu dan tempat dipersilahkan. Saya mungkin mohon izin untuk
off cam karena di saya nih patah-patah ininya videonya. Mohon maaf ya. Oke dong, dimaafkan. Baik, saya coba share screen. Apakah sudah terlihat, Dokter Monel? Terlihat, Dok. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman semua. Sekali lagi kami ucapkan selamat datang di Open House Pendidikan Dokter Spesialis Ilmu Kedokteran Olahraga FKUI. Pada pagi ini saya sedikit bercerita tentang kegiatan keseharian Residen IKO. Sebentar. Nah, untuk yang pertama mungkin kegiatan kuliah. Nah, kuliah kita ini meliputi ada kuliah online, offline, dan kuliah lapangan. Ya, jadi mungkin situasinya seperti ini, bisa dilihat untuk kuliah online, kemudian ada kuliah offline, yang saat ini sudah mulai untuk kuliah offline karena PPKM sudah dicabut. Kemudian yang menarik adalah kami ada kegiatan observasi di lapangan. Selanjutnya ada juga kegiatan praktikum seperti ini, yang mana ada kegiatan kayak pengukuran VO2 max, kemudian pengukuran kekuatan atau kebugaran otot, dan penanganan cedera, penanganan awal pada cedera. Kemudian ada kegiatan ilmiah, yang mana di sini kami di kegiatan ilmiah ini mempresentasikan tentang laporan kasus, jurnal reading, dan juga laporan-laporan lainnya. Kemudian ada kami juga melakukan kegiatan penelitian, baik untuk tugas akhir residen maupun juga keperluan publikasi ilmiah. Oke, sehari-hari waktu kami sebenarnya dihabiskan pada kegiatan stase. Nah, stase kami itu berada di 4 tempat, yaitu Exercise Center, kemudian Active Center, RSON, dan juga ada stase elektif. Untuk stase Exercise Center sendiri, ini berada di Gedung IMERI, lantai Sky. Kemudian untuk stase Active Center itu berada di Gedung Rumpun Ilmu Kesehatan, lantai 1, UI Depok. Kemudian ada stase di RSON, yaitu berada di Cibubur. RSON itu Rumah Sakit Olahraga Nasional. Nah, kemudian yang menarik adalah kami juga menjalani stase elektif, yang mana selain kegiatan kami di rumah sakit yang bekerja sama dengan Prodi IKO, kami juga ada kegiatan lapangan di stase elektif. Seperti itu tadi dengan Dr. Tovan menjadi medical officer. Baik, kemudian kegiatan selanjutnya kami juga berpartisipasi pada event olahraga, baik itu taraf lokal, nasional, maupun internasional. Mungkin untuk lokalnya seperti Jumat Sehat, kemudian Jumat Sehat pada FKUI, kemudian ada Liga Basket antar SMA, perlombaan lari maraton, kemudian ada juga keterlibatan PPDS IKO, Residen IKO pada PON Papua, dan kejuaraan sepeda internasional, dan masih banyak lainnya. Dan terakhir, yaitu kegiatan kemahasiswaan.
yang mana ada beberapa kegiatan kemahasiswaan yang kami lakukan. Ini merupakan salah satu upaya kita untuk meningkatkan kebugaran residen IKO, kemudian keterampilan individu, soft skill, serta mempererat tali silaturahmi antar residen IKO. Nah, seperti contohnya ada olahraga bersama, ada olahraga bola, basket, badminton, kemudian lari bersama di CFD. Kemudian selain itu juga ada jalan-jalan bersama, ada mengikuti kegiatan lomba di suatu event olahraga, kemudian ada sharing-sharing antar residen. Kemudian ada buka bersama, ada juga kegiatan bermusik. Kemudian ada juga malah nonton bareng pertandingan olahraga. Gitu. Baik, mungkin sekian sedikit gambaran kegiatan residen IKO sehari-hari. Semoga dengan ini teman-teman semakin bersemangat daftar Prodi IKO. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke Dr. Monel. Ya, terima kasih banyak Dr. Yusuf atas paparannya. Jadi ya nggak heran ya kalau saya ditanya, ini kenapa lu PPDS nggak sih olahraga mulu? Ya, memang satu kita kegiatannya ya berolahraga kan pastinya. Walaupun nggak cuman olahraga saat lagi kuliah, tapi di luar jam kuliah juga kita pasti melakukan olahraga. Dan itu berbagai macam ya, Dr. Yusuf. Ada badminton, tadi ada car free day, dan bahkan waktu itu kita juga bisa menggunakan waktu-waktu tersebut untuk mempelajari atau review apa yang sudah kita pelajari gitu ya. Jadi ya alasan olahraganya, mungkin alasannya awalnya untuk have fun, tapi tetap aja ujung-ujungnya ini kalau misalnya orang olahraga gini tuh bisa gini ya gitu. Jadi ya begitulah menariknya pendidikan spesialis kedokteran olahraga. Terima kasih Dr. Yusuf. Nanti kita lanjut di diskusi ya, Dok. Oke. Terima kasih. Selanjutnya. Iya, sama-sama, Dok. Selanjutnya, biar badan kita nggak kaku, duduk udah hampir sejam ya, ini sejam lebih, hampir 1,5 jam. Kita akan melakukan sitting workout. Mohon di peserta kalau bisa dinyalakan kameranya, posisi duduknya diatur. Kita akan mengikuti gerakan-gerakan sitting workout ini. Dan jangan lupa nanti yang paling heboh, paling semangat, ekspresif akan mendapatkan hadiah menarik, yaitu voucher e-wallet. Wow! Jadi harus semangat ya, nanti akan dipilih 3 orang pemenang. Silakan panitia dimulai videonya. Our goal today is to get our heart rate up, to get a smile on our faces, and to enjoy some good music. Let's do this.
obliged for such a pleasant stay. But now it's time for me to go. The autumn moon lights my way. But now I smell the rain, and with it pain, and it's heading my way. Oh, ternyata terpotong sampai di situ saja karena waktu, teman-teman. Terima kasih yang sudah antusias mengikuti gerakan tersebut. Saya sih keringetan, coba lihat heart rate. Heart rate saya ya lumayan 113. Padahal duduk saja sampai jam saya bilang, thank you, you've done your movement for today. Jadi kerekam juga loh di jam saya kalau ini melakukan suatu gerakan. Jadi oke, lanjut ya. Baik, kita akan lanjut ke sesi diskusi. Mungkin saya bisa panggil kembali ada Dr. Nani, Dr. Julkurnia Robi, ada Dr. Yusuf, Dr. Taufan. Jangan lupa panitia dipilih 3 peserta paling heboh ya. Sayang sekali PPDS tidak termasuk. Jadi tolong dipilih, nanti akan diumumkan di akhir acara. Baik, kita lanjut ke sesi diskusi. Terima kasih Dr. Nani, Dr. Bobi, Dr. Taufan, Dr. Yusuf. Kita akan mulai dengan pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama dan kedua untuk Dr. Nani ada dari Dr. Eko dari RSUD Zatu Zaleha Martapura Kalimantan Selatan. Wah, Dok, dari Kalimantan nih, Dok. Untuk usia di atas 40 tahun tetapi kiriman dari daerah, apakah bisa ikut mendaftar, Dok? Apabila bisa, apakah ada syarat-syarat tambahan untuk hal tersebut? Baik, Dok, mungkin sekalian nama yang kedua ya, Dok, dari Ivan Ferry dari Rumah Agung. Mohon izin bertanya, apakah untuk SPKU ada berapa kali maksimal mendaftar? Mungkin karena di prodi lain ada yang maksimal 2 kali, ada yang maksimal 3 kali, Dok. Mungkin ya bisa dijawab. Terima kasih Dr. Ivan dan Dr. Eko pertanyaannya. Ya, Monel. Jadi kalau untuk Dr. Eko ya, usia di atas 40 tahun, sebetulnya kalau dari persyaratannya nggak bisa gitu ya. Terus, tapi kan ini pada embel-embelnya, tapi kiriman dari daerah, apakah bisa mendaftar? Kalau sistem di pendaftaran sih sebetulnya tidak ada yang, kalau umurnya di atas 40 tahun, centang, terus nggak bisa proceed gitu, nggak ada sih memang ya. Cuma memang ya sebagai yang mendaftar saya berharap mengetahui lah paling enggak bahwa syaratnya itu 40 tahun dan kalau saya mau terima yang di atas 40 tahun berarti saya harus bicarakan itu dengan dekan gitu ya. Jadi kalau sekarang saya ditanya saya jawabnya nggak bisa. Tapi kalau misalnya ada kiriman dari daerah yang entah apalah gitu ya, kemudian saya mempunyai kesempatan untuk membicarakannya dengan dekan, ya saya akan bicarakan gitu ya. Tapi kalau ditanya sekarang jawabannya tidak bisa. Kemudian berapa kali maksimal mendaftar? Kami belum melakukan kajian terhadap hal tersebut. Jadi saya belum bisa bilang ada maksimal apa enggak. Tentunya kalau misalnya kami sudah punya angkanya gitu bahwa lebih dari sekian itu nggak ada gunanya mendaftar lagi, itu kami akan sampaikan. Tapi sekarang memang untuk 2 hal ini belum ada jawabannya. Maksudnya untuk hal yang kedua ini belum ada jawabannya. Gitu, Mon. Baik, Dok. Terima kasih. Jadi untuk usia 40 tahun mungkin belum saya, Dok, karena memang ada batasan dari FKUI dan juga dari UI.
Dan untuk batas pendaftaran sementara belum ada, jadi ayo dicoba kalau misalnya dari taker silakan dicoba lagi karena belum ada batasnya. Baik, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan untuk Dr. Jul Kurniawan Robi dari Dr. Gama Rumah Sakit Marini Cilandak. Mohon izin bertanya, dokter, apakah ada referensi textbook khusus untuk mempersiapkan masuk IKO dan apakah rekomendasi rumah sakit tempat balik wajib dimiliki? Terima kasih, dokter. Silakan, Dokter Budi. Ya, terima kasih. Untuk Dokter Gama, kalau untuk mempersiapkan masuk textbook khusus, sampai hari ini saya nggak bisa kasih rekomendasi. Silahkan mendalami informasi yang berkait dengan kedokteran olahraga sebanyak mungkin yang tersedia buat Anda gitu. Tapi kalau tadi melihat apa yang disampaikan Dr. Nani, maka untuk bisa lolos tes itu tidak ada persiapan yang berkait dengan kognitif atau kemampuan keilmuan sebelumnya. Nah, kalau saya rekomendasinya, karena tadi di presentasi saya juga saya sampaikan ada ilmu baru yang sama sekali baru buat Anda barangkali, itu adalah berkait dengan biomekanika. Kalau biomekanika silahkan di browsing, textbook apa yang menurut Anda menarik silahkan dilihat, paling nggak dilihat gambarnya lah. Kemudian apakah rekomendasi rumah sakit tempat balik wajib dimiliki? Tadi di persyaratan secara khusus nggak ada, tapi kalau ada silahkan dilampirkan. Itu akan menjadi bahan pertimbangan tambahan. Terima kasih. Baik, terima kasih Dokter Bobi. Mungkin dari Dokter Nani ada tambahan untuk pertanyaan ini? Nggak ada, sama. Baik, Dok. Rekomendasi kita lanjut. Rekomendasi itu sebetulnya tidak diperlukan gitu ya. Mohon ya. Baik, Dok. Jadi nggak usah pusing rekomendasi teman-teman, yang penting mempersiapkan masuk simaknya, itu aja sih sebenarnya. Ini curhatan seorang dulu calon PPDS sekarang jadi PPDS. Ya, baik, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Untuk Dr. Taufan, baik, dari Kalik FK Unpan, izin bertanya Dok, kalau dokter SPKO di ranah perbasketan atau IBL itu banyak dibutuhkan juga nggak Dok? Dan menurut dokter seberapa penting untuk SPKO ada di tim basket? Terus terakhir, boleh tahu nggak siapa SPKO yang ada di SEA Games 2022 saat Indonesia meraih juara 1? Terima kasih Dokter. Mungkin pertanyaan itu dulu ya Dok. Apa lanjut ke yang kedua? Ini dulu aja ya Dok, satu-satu. Iya, boleh. Untuk di IBL sendiri, setahu saya belum ada kewajiban untuk menggunakan dokter. Beda dengan Liga 1 atau Liga 2 sepak bola, di mana setiap tim wajib menyertakan dokter di setiap pertandingannya. Itu di basket sendiri tidak ada kewajiban seperti itu. Namun ada histori ya mungkin di IBL sendiri atau di Liga Basket Indonesia, dari historinya dari zaman dulu. Dr. Bobi pun, tahu saya juga dulu pernah di klub basket gitu ya, lalu turun ke Dr. Doni, Dr. Regi, dan Dr. Yusuf juga cukup lama di tim nasional basket Indonesia. Mungkin nanti Dr. Yusuf bisa juga sharing pengalamannya bagaimana di timnas basket Indonesia, terutama pada saat TC, kalau nggak salah ya Dok, di persiapan SEA Games kemarin. Begitu mungkin kalau untuk pertanyaan pertama. Kepentingannya seperti apa? Sebenarnya fungsi kita dibandingkan dengan dokter umum biasa, kelebihan kita adalah kita mengenal atau mengetahui unsur hubungannya dengan kesehatan, lalu juga pengetahuan kita tentang injury juga lebih dibandingkan dengan biasa, jadi kita bisa memberikan masukan yang lebih bagi tim, mungkin seperti itu sih. Oke, baik Dok. Mungkin lanjut ke pertanyaan kedua ya Dok, oleh Riko Arundito dari Universitas Kristen Duta Wacana. Izin bertanya Dok, untuk bekerja di sebuah tim sepak bola, apakah harus menjadi spesialis olahraga dulu atau bisa dari dokter umum? Oke, faktanya dokter SPKO yang menjadi dokter tim di Liga sepak bola kita, kalau nggak salah tinggal 2, dokter Nanang di Arema FC, satu lagi dokter Septi di Bayangkara, satu lagi dokter Feby di Rans.
Selebihnya yang lain adalah dokter umum gitu. Jadi bukan menjadi syarat harus spesialis kedokteran olahraga dulu, tapi kembali dengan menjadi SPKU memberikan kelebihan bagi kita di tim. Itu sih. Baik, terima kasih Dokter Taufan atas jawabannya. Jadi bagi teman-teman yang tertarik misalnya mau coba kerja dulu di ranah perbasketan atau di tim sepak bola, tidak wajib untuk jadi dokter SPKU, tapi sekali lagi itu ada poin plusnya ya Dok, kalau seorang SPKU itu jadi dokter tim. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Untuk Dr. Yusuf Adi Bimantara dari Dr. Nana Sulistiani Rumah Sakit Kota Mataram. Maaf Dok, tadi dijelaskan ada 4 stase yang berbeda tempat. Mungkin ada rekomendasi daerah tempat tinggal tidak terlalu jauh untuk akses ke 4 stase tersebut. Wow, ini masalah strategi tempat tinggal nih. Gimana Dr. Yusuf pengalamannya? Saya juga tidak ada pengalaman untuk ini, cuman kalau boleh saya memberi saran, untuk tempat tinggalnya mungkin di daerah Salemba ya, Dokter Monel, karena untuk EC kan dekat, untuk exercise center kan dekat dengan Salemba, di Salemba gitu. Untuk active center kita bisa naik kereta dari stasiun Cikini ya sampai ke Depok. Kemudian untuk yang di RSON karena letaknya di Cibubur, mungkin bisa cari tahu dari Salemba ke Cibubur itu ada Transjakarta atau tidak gitu. Kemudian untuk di stase elektif kan ada beberapa tempat, yaitu di RS Premier Bintaro, kemudian di Mayapada Lebak Bulus, dan di Royal Progress. Itu mungkin untuk elektifnya agak sedikit ribet gitu kalau misalkan untuk menyesuaikan di tempat yang lainnya. Tapi kalau boleh saya saran, ambil tempat tinggalnya di daerah Salemba. Oke, terima kasih Dr. Yusuf. Saya juga setuju. Kalau bisa sih daerah Salemba atau pertengahan, pokoknya dekat dengan stasiun atau mungkin Transjakarta. Karena saya juga sebagai orang yang menggunakan kendaraan umum, kereta itu sangat penting, apalagi untuk ke Depok. Kalau untuk Cibubur sebenarnya ada busway, tapi kayaknya dia lewatnya Senayan ya. Itu ada busway, tapi saya nggak pernah naik busway ke Cibubur, saya biasanya nebeng. Jadi ada untungnya yang diterima 10 orang supaya teman-teman yang bawa mobil bisa menjadi tebengan buat teman-teman yang lain. Seperti itu. Jangan takut Dok, nanti pasti didoakan ada teman yang akan mengantar dokter dan menjemput dokter kayak saya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Baik, kembali lagi untuk Dr. Nani. Ada pertanyaan dari Dr. Fauzi RSUP Wahidin Sudiro Husodo, Makassar. Dok, mau bertanya apakah harus ada rekomendasi? Kayak tadi udah dijawab ya, rekomendasi tidak wajib. Mengingat untuk wilayah saya yang diketahui belum ada SPKU. Jadi jangan takut ya Dr. Fauzi, tidak wajib untuk ada rekomendasi. Pede aja daftar, yang penting siap secara mental, fisik, dan finansial untuk menjalani pendidikan SPKU. Kita lanjut saja ya Dok untuk pertanyaan selanjutnya dari Dr. Zafir Jehan, Rumah Sakit Sentra Medika Cibinong. Izin bertanya dokter, apakah pengalaman magang menjadi salah satu persyaratan untuk penerimaan di IKO FKUI? Terima kasih dokter. Silakan Dokter Nani. Ya, pengalaman magang nggak ada ya sebagai persyaratan. Tapi sebagaimana tadi Monel bilang, kalau punya pengalaman di sini, di situ, tentu akan memberi dampak ya terhadap seseorang tersebut gitu. Bagaimanapun menurut saya apa yang teman-teman miliki, baik wawasan, keterampilan, pengalaman, itu pasti akan menjadi bagian dari pengamatan dan khususnya gini, kalau misalnya kami harus meranking, maka itu bisa menjadi bagian dari perankingan gitu ya. Artinya
wawasan yang dimiliki karena sudah pernah misalnya magang di tempatnya Dr. Taufan gitu, itu kan mungkin akan mewarnai dan memberi presentasi yang lebih baik gitu. Tapi kalau sebagai syarat sih enggak gitu. Karena kan kita mengembangkan wawasan, punya keterampilan, punya pemikiran, itu enggak harus dari situ gitu, banyak cara gitu ya. Cukup jelas mudah-mudahan ya, Mon. Ya, sudah jelas dokter. Jadi nggak wajib ya dok untuk pengalaman magang, tapi lagi-lagi plus point kalau misalnya ada pengalaman misalnya di suatu tim, atau misalnya pernah ikut event olahraga, atau pernah magang di rumah sakit atau di klinik yang ada dokter olahraganya, itu menjadi suatu plus point. Karena lagi-lagi yang diterima cuma 10, dan terakhir waktu kalau nggak salah angkatan 31 itu yang mendaftar 28 ya dok, pokoknya hampir 28 atau 30 ya dok yang mendaftar, dan yang diterima hanya 11. Jadi semangat mengisi CV, semoga bisa menjadi plus point untuk mendaftar jadi PPDS IKO. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Untuk Dr. Taufan dari Dr. Wildan Johar, RSBK Malang. Apakah perbedaan job desk antara dokter tim dan medical officer? Wah, ini menarik nih. Dan untuk persiapan menjadi SPKO yang baik, apa saja ilmu yang harus dikuasai? Silakan Dr. Taufan. Sebenarnya ini teaser kalau mau ikut OSIM berikutnya kali ya jawabannya. Nanti detailnya ada di OSIM berikutnya. Jadi bisa nanti tanya ke PPDS pendaftaran OSIM berikutnya seperti apa. Tapi secara garis besar tugasnya beda. Kalau dokter tim yang kita layani adalah manusianya, fisiknya, bahwa bagaimana pemain siap untuk tanding dengan kondisi yang fully fit, dan pelatih bisa mendapatkan pemain yang juga siap untuk bermain bahkan dalam kondisi apapun gitu ya. Sedangkan kalau medical officer, tugas kita adalah memastikan pertandingan berjalan dengan aman dan nyaman dari sisi kesehatan. Itu secara garis besar. Lalu untuk persiapan menjadi SPKO, apa ya? Kemauan sih sebenarnya lebih ke saya senang olahraga, saya senang exercise, dan saya mau untuk bekerja sama dengan teman-teman saya dan bahkan bekerja sama dengan pihak yang non-dokter, karena lingkungan kita mungkin mayoritas bukan dokter. Kita bersinggungan dengan atlet, manusia yang mungkin mengenal kesehatan tidak sedalam itu. Lalu kita bersinggungan juga dengan pelatih, kebanyakan cara pikir mereka mungkin cara pikir kita beda, jadi kita menyatukan pikiran kita menurunkan ego kita demi kepentingan tim dan kepentingan atlet. Jadi itu sih kemampuan yang harus dikuasai. Mungkin gitu sih, Monel. Baik, terima kasih dok. Terima kasih juga iklan OSIM-nya. Jadi teman-teman daftar OSIM ya tahun ini, karena ini akan dibicarakan sama Dr. Taufan ya. Untuk OSIM tahun ini job desk-nya seorang medical officer yang menjadi salah satu karir yang bisa dijalani seorang spesialis kedokteran olahraga. Dan untuk ilmu tadi lebih ke soft skill ya dok. Jadi kalau bisa siapkan soft skill, latihan komunikasi, latihan bekerja sama dengan rekan-rekan yang non dokter juga. Baik, terima kasih Dr. Taufan. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Untuk Dr. Nani lagi ada pertanyaan dari Dr. Agustinus Aryo, Rumah Sakit Umum Bunda Menteng. Izin bertanya dok, apakah SPKO di Indonesia saat ini sudah ada pembagian subspesialis, misalnya subspesialis badminton, basket, lari? Banyak nanti subspesialisnya ya. Mungkin nanti Dr. Nani bisa jelaskan dulu untuk pertanyaan yang ini. Iya, jadi memang sudah ada subspesialisasi yang ditetapkan oleh kolegium kedokteran olahraga. Nah, subspesialisasinya 2, bukan badminton, basket, lari, tapi jadi 1. Ini untuk training and competition kalau bahasa Inggrisnya, ya. Jadi latihan dan kompetisi. Yang 1 jadi untuk asuhan, latihan dan kompetisi. Yang satunya lagi adalah untuk pasien dan komunitas. Jadi yang lebih ke arah exercise as medicine. Jadi yang 1 ke training and competition, yang satunya lagi ke exercise as medicine untuk patient dan komunitas. Gitu, Mon.
Baik dok, jadi jadi bukan per cabang olahraga ya, tapi lebih ke satu pasien dan komunitas, satu lebih ke atlet atau performance dan juga pelatihan. Jadi ada dua. Silakan, karena memang sesuai dengan yang tadi dijelaskan Dokter Bobby ya. Jadi kita ada preventif, kuratif, dan juga untuk ke komunitasnya yang penting juga. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya ada dari Dr. Karatasha Universitas Indonesia. Selamat pagi dok, izin menanyakan jika selama pendidikan residen IKO itu ada kesempatan untuk mengikuti workshop atau course yang diadakan di institusi atau rumah sakit lain, apakah diperbolehkan dok? Terima kasih dokter. Boleh banget bahkan kami sejauh memungkinkan itu menyediakan dana untuk mendukung, ya pastinya nggak 100%, tapi adalah gitu ya. Jadi memang itu merupakan bagian dari pengembangan supaya lulusannya itu lulusan yang berkualitas. Jadi mau ikut course workshop di rumah sakit lain, institusi lain, silahkan. Biasanya di-share dan kemudian dibagi gitu ya, diberitahukan dan kemudian didorong untuk ikut. Ke luar negeri juga. Kebetulan kalau sekarang kan ke luar negeri udah mulai boleh lagi ya. Jadi sudah mulai banyak. Yang lalu-lalu sih residen yang menang kompetisi misalnya travel grant gitu juga ada kok ya. Jadi nggak usah khawatir. Baik, terima kasih dokter. Jadi malah disarankan ya untuk kalau bisa ikut berbagai macam course, itu sangat dianjurkan dan diperbolehkan asal tidak mengganggu ya dengan pendidikan. Jangan sampai kebanyakan ikut course malah nggak lulus gitu ya dok ya. Jadi tetap pendidikan nomor satu, tapi course itu menjadi sebuah poin tambahan. Oke, jadi harus mengatur waktu dengan baik. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Oh, ini udah pertanyaan selanjutnya. Lagi ke dokter Nani, banyak ya dok pertanyaannya, mohon maaf. Ini dari Mariana Eka Untar. Izin bertanya dok, apakah pengalaman klinis minimal 1 tahun di RS atau puskesmas menjadi syarat wajib untuk penerimaan seperti pada prodi atau departemen lainnya? Silakan dokter. Kalau di persyaratan memang tidak ada ya. Jadi setelah teman-teman selesai internship langsung mendaftar itu juga diperkenankan. Kalau yang ini kan yang dimaksud yang di luar internship ya. Tapi kembali lagi seperti halnya tadi magang dan sebagainya, tentu saja pengalaman tersebut akan sangat bisa mewarnai pengembangan wawasan. Gitu ya. Jadi kami tidak mensyaratkan, tapi diharapkan bisa disadari kemanfaatannya. Oke, terima kasih dokter. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Dokter Nana, izin dok, jika dalam pendidikan IKO kemudian kita dipanggil untuk mendampingi timnas karena mendampingi di timnas dalam pertandingan, apakah diperbolehkan atau tidak dok? Tanyanya sama Yusuf kali ya? Boleh nggak, Yusuf? Oh ya. Silakan, Dokter Yusuf. Ya, untuk pengalamannya sendiri ini dibolehkan oleh prodi. Namun sekali lagi memang setiap ada pemanggilan itu untuk mendampingi timnas sebaiknya dikomunikasikan dan dilaporkan dilaporkan kepada KPS. Kemudian nanti mungkin dari KPS akan memberikan arahan dan memberikan masukan serta membekali kita untuk mendampingi timnas saat pertandingan ataupun training camp. Jadi diperbolehkan. Oke, baik. Mungkin bisa tanya juga ke Dokter Taufan, waktu mahasiswa dulu, apakah ada pengalaman seperti ini, dok, mendampingi Persija atau tim lain, bagaimana dok? Kesulitan nggak dok? Atau malah didukung sepenuhnya gitu dok? Oke, sebenarnya asalkan kita berkomunikasi baik dengan staff, dengan prodi sih harusnya diizinkan ya dok ya. Karena kembali infinite experience kalau saya ingat dulu apa yang diizinkan oleh prodi.
Jadi teman-teman harus komunikasi baik tuh. Kalau dulu saya di Persija ya saya bilang saya kontrak saya sekian, lalu tanggung jawab sebagai mahasiswa, setiap kuliah saya tetap datang, setiap kali ilmiah yang rutin kita lakukan juga saya hadir. Dan di luar itu apabila memang pertandingannya bentrok ya saya buat surat izin dan itu pun jauh-jauh hari karena setiap kali pertandingan pasti kan jadwalnya jelas ya. Jadi tidak mendadak hilang, tidak tadi jangan sampai mundur kuliahnya hanya gara-gara bekerja di luar. Gitu. Dan yang kembali lagi bahwa pengalaman yang kita dapat di luar sebisa mungkin kita share ke teman-teman kita. Jadi teman-teman yang mungkin belum mendapatkan pengalaman atau kesempatan untuk bekerja juga bisa merasakan paling tidak ceritanya lah. Gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Taufan, Dr. Yusuf atas jawabannya. Jadi jangan takut misalnya ada yang daftar, masih kerja di tim apa, atau misalnya ada tawaran kerja di tim apa. Sebenarnya Prodi itu sangat terbuka, didiskusikan, dan perizinannya jelas, dan yang pasti harus mementingkan kuliah. Ya, kuliah itu tetap nomor satu, karena kita masuk per PPDS-an ini ya karena kita mau. Jadi kembali lagi ke masing-masing prioritasnya apa. Oke, mungkin ini pertanyaan terakhir dari panitia. Tadi sudah ada yang miss call, waktunya sudah terbatas. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada narasumber hari ini. Ada Dr. Nani, Dr. Bobi, Dr. Taufan, dan Dr. Yusuf. Terima kasih banyak atas waktunya dan paparannya dan penjelasannya. Sebelum kita akhiri acara hari ini, pertama ada pengumuman 3 pemenang sitting workout, yaitu, bentar ya saya nyontek dulu. Oke, pemenangnya ada 3. Selamat kepada Dr. Muhammad Hanif, kepada Khalik Al-Araf Laode, dan juga Yuyun Amalini. Ya, selamat kepada 3 pemenang. Nanti akan dihubungi oleh panitia untuk mendapatkan hadiah. Nah, Bro? Orangnya yang mana di Oh ya, spotlight? mungkin. Oh, ini ada nih. Mungkin bisa raise hand pemenangnya. Wah, ini ada Dr. Muhammad Hanif, ada Dr. Khalik tadi mana? Oke. Dr. Muhammad Hanif aja nih yang raise hand. Oh, ada Yuyun Amalini dan Dr. Khalik. Selamat atas pemenang-pemenangnya. Terima kasih sudah berpartisipasi dengan sangat semangat. Bahkan Dr. Khalik pakai batik ya tadi. Mantap. Memakai batik tidak mengurangi semangat untuk mengikuti olahraga. Keren dong. Oke. Jadi dengan selesainya acara hari ini, mungkin kita bisa melakukan foto bersama dulu. Saya minta panitia untuk membantu. Boleh kamera dinyalakan dulu semua. Baik, saya foto menjadi 3 kali. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Yang terakhir, 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih panitia. Baik, dengan berakhirnya acara hari ini, terima kasih sekali lagi kepada narasumber dan juga dan juga peserta yang mengikuti acara open house ilmu kedokteran olahraga pada hari ini. Senang sekali loh saya lihat ada dari tadi lebih dari 100 peserta, bahkan tadi paling banyak 130 ya yang mengikuti acara hari ini. Semoga semakin banyak yang tertarik mengikuti, yang mau mendaftar menjadi dokter olahraga dan mengikuti pendidikan di UI. Good luck untuk semuanya. Salam sehat, salam olahraga. Saya selaku moderator mundur diri. Semoga dapat bertemu kembali dalam acara-acara IKOS selanjutnya. Sampai jumpa. Salam sehat. Terima kasih.
Terima kasih Dr. Nani, Dr. Bobi, Dr. Taufan, Dr. Yusuf. Terima kasih, Monel. Terima kasih, Monel.